Kemudian dia adalah B di dalam pasar dari mobilitas yang terdapat benda berharga dan tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk melihat maupun membelinya. Nah, dalam waktu 30 menit silakan Bu Risma sebagai B berusaha dengan berbagai cara agar dibolehkan untuk melihat atau memegang benda tersebut. Silakan yang disampaikan Sofi, yang disampaikan biar diperbolehkan untuk melihat hal-hal tersebut. Apakah saya yang lebih aku istirahat dengan kepala. Waktunya 30 detik ya. Apakah boleh memegang tas? Sampai diperbolehkan sampai tas. Apakah bendanya bulat? Tidak. Apakah bendanya bisa bergerak? Bisa ya, bisa. Di dalam mesin shopping dulu ada. Ayo, apakah bisa dibaca? Bisa. Buku. Handphone? Boleh lihat? Boleh lihat? Boleh. Baik, sekarang bergantian ya. Bergantian bahwasanya sekarang Bu Risma yang memiliki benda berharga di dalam tasnya dan Bu Sofi yang berusaha untuk agar diperbolehkan melihat atau memegangnya. Sekarang bergantian. Apakah bendanya boleh bisa dipegang atau tidak? Bisa? Bisa dipakai. Bisa dipegang tidak? Tidak. Bisa dimantulkan ke muka kita bendanya? Tidak. Bukan. Dari tersebut Isma. Apakah benda itu bisa dipergunakan untuk kita belanja? Betul. Dompet. Benar sekali. Boleh tidak dipegang? Boleh kan? Boleh. Ya. Dompet. Terutama untuk Bu Sofi dan Bu Risma. Baik, saya ingin bertanya pada Bu Sofi. Kenapa Bu Sofi memperbolehkan Bu Risma untuk melihat bapak-bapaknya? Alasannya apa? Alasan kenapa diperbolehkan? Alasan kenapa diperbolehkan melihat benda tadi? Teman saya dalam satu kantor, teman masing-masing
di sini di antara Risma dan Sofi tadi bisa Risma meminta Sofi agar memperlihatkan barang-barang. Sebenarnya yang memiliki posisi kontrol di situ itu Bu Sofi atau Risma. Ya, yang memiliki kontrol di sini itu Bu Sofi atau Risma. Bu Sofi yang menurut Ibu yang memiliki kontrol. Kalau menurut saya ya, yang memiliki kontrol yang di mana benar bisa diketahui oleh orang lain. Ya, bagus kan? Luar biasa. Sama Sofi. Iya. Jadi itu sekali ya. Yang memiliki kontrol atas diri kita atau kita adalah kita sendiri. Jadi ada dua paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol atau di mana bahwa yang pertama ini adalah konsepsi ya, konsepsi yang diberikan oleh bahwasanya yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya. Pada dasarnya itu guru tidak mengontrol murid ketika murid itu memang tidak mau melakukannya. Seperti itu. Kalau murid tidak melakukannya, berarti dia tidak melakukannya. Jadi guru tidak mengontrol murid. Namun murid itu membiarkannya untuk dikontrol oleh guru. Hal ini apa? Hal ini dikatakan agar dia dapat memenuhi kebutuhannya seperti itu atau memiliki motivasi atau tujuan antara lain yaitu agar mendapatkan hukuman atau agar mendapatkan penghargaan atau pujian seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Baik, ketika kita memberikan masukan kepada seseorang, alangkah baiknya kita menggunakan kata-kata positif. Apabila anak-anak mendapatkan kata negatif, misal nakal dan sebagainya, dia akan memperbaiki dirinya, tapi dari kegagalan seperti itu. Jadi dia menganggap dirinya gagal. Dari situ terkadang orang bisa berubah. Kita juga tidak tahu. Sebab itu, mari ketika mengkritik itu dengan kata-kata yang positif. Ilusi bahwa sebuah kata positif efektif dan bermanfaat. Kita bisa membuat kata-kata positif, namun tidak terus-menerus seperti itu. Karena apabila dalam masalah terus, anak bisa bisa melakukan sesuatu kalau diisi itu. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang orang dewasa itu merasa bahwa kita harus bertanggung jawab seperti itu kan, sehingga agar ada suatu kemajuan memaksa seseorang, padahal tidak seperti itu. Selanjutnya, nah biasanya ini dipakai adalah stimulus respon. Namun pada budaya positif ini teori yang dipakai adalah teori kontrol. Realitas bahwa hubungan seseorang itu berbeda. Kemudian seseorang memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu hal. Jadi kita harus selalu memberikan pandangan atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan semua perilaku itu memiliki tujuan, ya? Tujuan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Dan seperti tadi yang telah dilakukan oleh Risma bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan orang lain tidak bisa mengontrol Anda. Selanjutnya, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya adalah bahkan kalau saja kita membuat suatu peraturan di mana peraturan itu adalah kesepakatan itu harus melalui evaluasi juga. Setelah dievaluasi ternyata masih terdapat kekurangan, tentu akan melakukan kolaborasi lagi, konsensus lagi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir itu model berpikir yang menang. Jadi semuanya itu diuntungkan seperti itu.
motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol eksekusi, dan yang keenam yaitu segitiga eksekusi. Pada pelajaran kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Tentu disiplin positif ini juga tidak asing lagi ya bagi kita. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya yaitu bekerja. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dilakukan atau diyakini. Jadi disiplin positif ini memang muncul dari dalam diri kita dikarenakan apa? Dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya seperti kita datang kerja tepat waktu, seperti itu merupakan disiplin diri yang muncul dari diri kita, bukan karena takut dihukum atau takut yang lainnya. Karena kita meyakini nilai-nilai apa? Yang pertama yaitu tanggung jawab kita. Kita meyakini nilai-nilai bahwasanya kita tidak mau merugikan sesuatu seperti itu. Jadi disiplin diri atau disiplin positif ada hal ini disiplin yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi semuanya memang butuh waktu ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang instan, apalagi dari dalam diri, kemudian tanpa imbalan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Tentu kita harus memulainya karena membutuhkan waktu yang banyak itu tidak instan dan tentu tidak mudah juga. Apalagi untuk siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berlaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik itu apa ya? Motivasi intrinsik itu adalah, iya Bu? Iya, motivasi yang ada dari dalam, sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini tadi. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita didefinisikan yaitu nilai yang disepakati dan ingin dicapai yaitu profil pelajar Pancasila. Ini sudah tidak ada lagi yang kita yaitu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat bergotong royong. Yang kelima kreatif, dan yang terakhir yaitu berpendapat kritis. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah yang melatar belakangi manusia melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, motivasi perilaku apa yang biasanya melatar belakangi Bapak Ibu melakukan sesuatu? Ibu. Terima kasih Bu menurut saya motivasi yang paling kuat yang mempengaruhi perilaku manusia adalah pemahaman yang dia miliki atau keyakinan yang dia miliki dalam dirinya, itu yang memang tampil dalam perilakunya.
kedua yaitu luar biasa sekali, belum sekali kan ekstrinsi karena mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik luar biasa. Jadi menghargai diri sendiri, kita melakukan hal-hal atau perilaku itu karena kita menghargai diri kita sendiri dan juga dengan nilai-nilai yang dipercaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah paham yang mengenai keyakinan kelas ya. Nah, kenapa Bapak Ibu namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang memberikan pendapat? Bu Hilfia, apa? Keyakinan kelas. Mengenai keyakinan kelas, mungkin kita dari segi keluarga bagaimana untuk salah satu supaya kita aman dan juga anak-anaknya bisa masuk. Jadi itu. Biasa jadi keyakinan kelas untuk menerapkan ketertiban itu ya. Jadi namanya disebut dengan keyakinan kelas karena kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena itu untuk mendukung motivasi intrinsik tadi agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan-peraturan. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu tentu dibuat oleh guru serta anak-anak dan itu disepakati. Biasanya kalau yang peraturan itu dari sama-sama pihak. Namun kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa, disepakati bersama seperti itu. Diberikan nama keyakinan agar muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa sehingga siswa tadi memiliki rasa tanggung jawab seperti itu. Karena apa? Keyakinan yang telah dibentukkan tadi disepakati tadi berasal dari diri mereka dan juga guru yang disepakati bersama. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan seperti itu. Dan keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata yang positif ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dilarang seperti itu, dilarang sama teman-teman seperti itu. Kalau tidak seperti itu tidak boleh tidak boleh membuat apa sembarangan seperti itu. Jadi kata-kata itu bisa diganti, ya, bisa berubah. Contohnya di kelas ya ada keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas saya sebagai ibu biasanya membentuk keyakinannya dalam kelas apabila kan biasanya di dalam kelas itu anak-anak sering di dalam kelas ya. Jadi saya mengevaluasi bagaimana cara anak itu tanpa harus disuruh lagi membuang ke tempat sampah tersebut. Misalnya ada kesadaran diri sendiri dalam dirinya. Jadi misalnya sudah tahu kan apa yang harus dilakukan apabila makan di dalam kelas seperti ini. Sebenarnya sekali udah dan biasanya saya mereka buang sampah itu pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya ya, pada tempatnya sudah disediakan. Kalau buang sampah ya, itu sudah menggunakan
Baik, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang diusahakan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut terpenuhi dengan baik. Jadi kita sama melakukan agar kebutuhan dasar terpenuhi. Lalu apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama yakni kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu antara lain makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui,
beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka. Jadi Tommy sering meminta bekal makan siang temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, apa alasan dari melakukan hal tersebut? Jika dilihat dari kasus ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Tommy? Ada yang ingin mencoba menjawab? Udah Pak? Kita bisa. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Tommy dan apa yang akan dia lakukan? Jadi Tommy orang perhatian, ada bilang makanan itu luar biasa sekali. Ada yang bilang ini yang Tommy. Kalau saya sebagai ibu awal kelas 9 itu yang pertama atau bisa menerima makanan awal yang itu karena dia ada bersama makanan juga masalah ekonomi itu anaknya mungkin sebagai pertama saya sebagai wanita itu mengambil dulu sama-sama kaum tadi. Kita di situ bisa melihat masalahnya. Kenapa dia sampai meminta paksa dengan teman atau makanan tadi itu kita dan apa saja masalahnya. Yang pertama yang tidak benar adalah anak-anak dan dengan anak kaum ya itu terjadi. Kita cari dulu masalahnya. Terima Mungkin karena ada beberapa dari rumah karena yang makan sebelumnya makanya kita Berarti itu kebutuhan yang dipenuhi itu apa? Makanan berarti kebutuhan makanan ya kebutuhan jadi kalau tadi itu apa? Ini berliburan kalau Allah tadi menjawab karena ingin bertahan hidup. Bagian sosial jauhnya itu semua yang paling ya. Karena di sini adalah perkiraan kita, jadi kita bisa mengira-ngira nanti ada alasannya, gitu ya. Jadi yang pertama tadi alasan Tommy yang pertama karena dia dapat orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Tommy yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, seperti yang dikatakan Pak Budi tadi. Kemudian bisa juga karena alasan kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan Tommy yang ketiga mungkin saja bisa karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan. Dan juga bisa juga alasan yang keempat karena merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir karena dia iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah-wajah teman-temannya yang kesal karena dengan makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha
Baik, selanjutnya yang kita bahas yaitu posisi kontrol restitusi. Bisa menambahkan Bu Devi? Ingin silakan Ibu. Jadi di antara 5 ibu tidak melihat peran dari ibu, misalnya mengajarkan anak-anak untuk berbagi. Ya, Bisa kan? Ya. Jadi anak-anak itu gurunya mengambil alih posisi Tommy, bagaimana teman-teman lainnya berbagi, artinya dengan makan bersama-sama, mereka menikmati bersama-sama. Ya, selain dari 5 alasan tadi, artinya kita memang memperhatikan Tommy sebagai orang yang minta perhatian, minta kekuasaan, minta kebebasan. Jadi Ibu Julaya juga berperan seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi tadi pernah menjelaskan ada 2 ya. Kalau Tommy tadi menjelaskan bisa sambil mengembang Tommy saling berbagi, dan tadi menurut Ibu Kepala tadi juga mereka bisa mengajarkan anak-anaknya untuk berbagi. Seperti itu. Biasa beri tepuk tangan untuk semuanya. Yang luar biasa sekali. Selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. 4, guru sebagai pemantau. Dan yang 5, guru sebagai manajer. Kira-kira kita Bapak Ibu sedang dalam posisi berapa Bapak Ibu sekarang ini? Ya, nomor 5. 3, 4, 5. Ya, bisa dari teman, biasanya menjadi pemantau, kalau biasanya ya, ini yang baru 5 posisi kontrol. Agar kita tahu posisi kontrol dari mana, itu yang pertama yaitu ada guru berbuat. Kalau bisa dikatakan penghukum itu menghargai yang dilakukan gurunya ya, kalau penghukum itu kita menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masih dalam ranah penghukum. Kalau merasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya
bermakna kepada murid dan atau untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bisa kembali lagi kepada keyakinan kelas tadi. Apabila anak tidak mengerjakan PR, kita bisa menanyakan kepada anak terlebih dahulu. Kita memberi dulu bahwa manusia itu bisa berbuat salah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan salah dan menanyakan alasannya apa. Kemudian kembali lagi kita harus melakukan penguatan dengan menanyakan keyakinan. Misal kita sudah ada keyakinan di kelas itu ada mengerjakan tugas, menghormati guru. Anak-anak harus kembali lagi pada keyakinan yang telah disepakati dan kemudian anak-anak memberikan solusi. Kita tanyakan dulu kepada anak-anak karena tujuannya tadi agar apa? Agar muncul motivasi intrinsik dan juga anak-anak memberikan sisi positif. Jadi dia memberikan solusi. Misal nanti dia bisa contohnya pekerjaan PR, kemudian minta maaf kepada gurunya seperti itu. Contoh menaikkan keyakinan itu apa nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang menanyakan keyakinan, namun bisa jadi kembangkan lagi. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga retribusi.
saling menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.